Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ais Masito, perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Ibu Maratur Rahma Susanti, Agung Pratama Purtama, dan saya sendiri Ais Masito. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menjelaskan materi embriologi, yaitu tentang struktur polen, penyerbukan atau polinasi, dan apomiksis. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu saya akan mengajak kita semua untuk mengkaji salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam Quran surat Al-Hijr ayat 22. Yang dalam ayat ini menceritakan tentang bagaimana proses penyerbukan itu terjadi. Seperti yang kita ketahui, proses penyerbukan terjadi salah satunya dengan berbantuan angin. Dan hal ini sejalan dengan apa yang Allah katakan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 22 yang berbunyi, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Dari hal ini kita bisa mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui atas segalanya. Poin-poin utama yang akan dibahas dalam materi ini, yang pertama tentang struktur polen, kemudian penyerbukan atau polinasi, dan apomiksis. Polen itu sendiri atau serbuk sari merupakan alat penyebaran dari perbanyakan generatif dari tumbuhan berbunga. Untuk strukturnya, polen ini terdiri dari butil polen, serbuk sari, kemudian ada dinding polen, kemudian ada lapisan atau dinding sel yang disebut dengan intin dan eksin. Butir polen adalah mikrospora tumbuhan berbiji yang mengandung mikrogametopit masak atau belum masak. Kemudian serbuk sari berada di dalam kepala sari atau antera, tepatnya pada kantung yang disebut dengan teca. Teca ini merupakan bagian dari sporongium yang berfungsi untuk menghasilkan spora. Ukuran dari serbuk sari itu bervariasi antara 5 sampai 20 μ. Sebagian besar ukurannya itu 20 sampai 50 μ. Selanjutnya dinding polen. Dinding polen ini berfungsi untuk melindungi inti sperma tumbuhan dari proses desikasi dan iridiasi selama perpindahan dari antera ke stigma. Selanjutnya butir polen kecil itu dilapisi oleh lapisan lilin dan protein yang berupa protein skulptura. Polen ini juga memiliki dua lapisan dinding sel, yaitu lapisan dalam yang disebut dengan intin dan lapisan luar yang disebut dengan eksin. Berikut merupakan struktur dari polen ya. Di dalam polen terdapat nukleoli yang dilapisi oleh intin dan dilapisi lagi oleh eksin dari luar. Kemudian terdapat pori-pori ya sebagai jalan keluarnya spora. Nah, untuk sifat polen itu sendiri, sifat polen yang penting dalam mempelajari polen yaitu kita mempelajari tentang unit polen itu sendiri, kemudian polaritas polen, simetri polen, bentuk polen, tipe dan jenis aparatur, serta ornamentasi eksin. Unit polen, sebagian besar tanaman memiliki bentuk unit polen monad atau tunggal. Kemudian terdapat pula unit polen yang berbentuk diad atau ganda 2, kemudian ada yang bentuk tetrad atau ganda 4, dan poliad yang berbentuk bergerombol atau banyak. Sedangkan bentuk polen tetrad itu dibedakan lagi menjadi tetrahedral, tetragonal, romboid, tetrasila, dan dekusata. Selanjutnya polaritas polen. Polaritas polen ditentukan dari kutub distal yang terletak pada permukaan distal polen dan kutub proksimal yang terletak di kutub proksimal polen. Polen dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu isopolar, yaitu bidang polen yang ekuatorialnya membagi polen menjadi dua belahan yang sama. Kemudian heteropolar, yaitu polen yang mempunyai aksis polar yang tidak sama. Selanjutnya simetri polen. Simetri polen dibagi menjadi dua tipe, yaitu ada tipe radial dan simetri bilateral. Untuk bentuknya sendiri, bentuk polen tanaman memiliki bentuk polen monad, dan pada beberapa genus ada yang tetrad, giad, dan poliad. Ornamentasi eksin. Ornamentasi eksin ini merupakan bentuk luar eksin tanpa melihat susunan eksin dari dalam. Kemudian beberapa tipe ornamentasi eksin ini,
Di antaranya ada regulate, striate, reticulate, popeolate, peruket, pilet, kapilet, basilet, dan echinate. Selanjutnya, tipe dan jenis aparaturnya. Berdasarkan tipe dan jenis aparaturnya, butir polen diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu ada innerpertur, kemudian monoforet, diporet, triporet, steponoporet, periporet, monokoplet, dikoplet, kemudian trikolpet, stepanokoplet, heterokoplet, kemudian sinokolplet, stepanokolporet, kemudian perikolporet, dan trikomopolporet. Nah, selanjutnya di sini beberapa bentuk polen yang dibedakan berdasarkan aksis polar dengan diameter ekuator. Di sini terdapat beberapa bentuk polen. Yang pertama ada perpolet, yaitu yang memiliki diameter ekuator lebih dari 2 UM. Selanjutnya ada prolet, memiliki diameter ekuator 1,33 sampai 2 μm. Kemudian subprolet ukurannya 1,4 sampai 1,33. Kemudian ada prolet sperodial memiliki ukuran 1,00 sampai 1,14. Kemudian oblet sperodial memiliki ukuran 0,88 sampai 1,00. Kemudian suboblet memiliki ukuran 0,75 sampai 0,88. Selanjutnya oblet ukurannya 0,5 sampai 0,75, dan terakhir peroblet yang memiliki ukuran kurang dari 0,50. Nah, selanjutnya berikut ini merupakan tipe polen berdasarkan aparaturnya, yaitu suatu penipisan atau modifikasi dinding spora atau polen yang berfungsi sebagai jalan keluarnya spora atau polen. Di sini ada beberapa bentuk, diantaranya ada monoprole, kemudian ada diprole, dan ada triplole, dan masih banyak bentuk lainnya ya. Bisa kita lihat pada gambar bentuk-bentuknya yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya berikut merupakan beberapa bentuk ornamentasi dari ornamentasi eksin dari polen ya. Yang pertama ada pesilet ya. Pesilet ini memiliki ciri seluruh permukaannya halus, rata, dan licin dan tidak berel, seperti yang bisa kita lihat pada gambar berikut ini ya, yang ada di samping tabel. Kemudian yang kedua ada perporet. Perporet ini memiliki ciri permukaan berlubang dengan ukuran lubang kurang dari 1 μm. Kemudian yang ketiga ada popeloid. Cirinya yaitu memiliki lubang dengan ukuran lebih dari 1 μm. Selanjutnya scabret memiliki ciri unsur ornamentasinya isodiometrik atau bintik dengan ukuran kurang dari 1 μm. Selanjutnya peruket, cirinya itu isodiometrik atau bintik, ukurannya lebih dari 1 UM. Selanjutnya gemat ini isodiometrik, tonjolannya berkerut seperti lingkaran dengan ukuran 1 UM, 1 μm kurang lebih dari 1 μm ya. Selanjutnya ada klevet ini memiliki ciri unsur ornamentasi seperti tangkai dengan dasar menyempit dan ukuran tinggi lebih besar daripada lebarnya. Selanjutnya ada pilet ini cirinya sama seperti klepet tapi bagian apikalnya mengembang. Selanjutnya echinate memiliki ciri unsur ornamentasi berbentuk seperti duri. Kemudian regulate ini memiliki ciri ornamentasinya memanjang horizontal dengan pola yang tidak beraturan. Kemudian striate, unsur ornamentasi memanjang horizontal dengan susunan sejajar antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya reticulate ini memiliki ciri ornamentasi berbentuk seperti pola seperti jala. Selanjutnya yang terakhir basulet, yaitu unsur ornamentasinya ciri-cirinya itu silinder tinggi dan ramping. Selanjutnya kita membahas tentang penyerbukan atau polinasi. Penyerbukan
itu dibagi ke dalam dua macam penyerbukan, yaitu ada penyerbukan sendiri dan penyerbukan silang. Penyerbukan sendiri merupakan proses penyerbukan yang secara khusus terjadi pada bunga yang sama yang dilakukan oleh kepala putik yang berasal dari bunga itu sendiri, putik yang berasal dari bunga itu sendiri. Sedangkan penyerbukan silang yaitu menempelnya serbuk sari dari suatu bunga pada kepala putik bunga lain yang berada pada tumbuhan lain yang sejenis. Pada bunga biseksual, penyerbukan sendiri dicegah dengan adanya penyesuaian berbagai berikut, yaitu yang pertama mandul sendiri, kemudian dikogami. Dikogami ini merupakan perubahan kelamin sebuah individu dalam suatu saat hidupnya. Dikogami ini dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama ada protogini. Protogini ini perubahan sel kelamin dari jantan menjadi betina, contohnya pada kakao dan alpukat. Kemudian prototandri yaitu perubahan kelamin betina menjadi jantan, contohnya pada kapas. Selanjutnya penyesuaian yang ketiga yaitu herkogami. Herkogami ini merupakan tanaman yang menyerbuk silang karena kedudukan kepala putik dan benang sari tidak memungkinkan untuk terjadinya penyerbukan, contohnya pada tanaman vanili. Selanjutnya heterostili. Heterostili ini merupakan polimorfisme ketika suatu jenis tumbuhan yang memiliki perbedaan panjang relatif antara tangkai putik terhadap benang sari pada bunga dari individu yang berbeda. Kemudian unsur-unsur dari penyerbukan ini dibagi ke dalam beberapa tipe. Yang pertama ada penyerbukan oleh serangga yang disebut dengan entomofili. Kemudian penyerbukan oleh burung yang disebut dengan ornitofili, dan kemudian penyerbukan oleh angin atau anemofili. Penyerbukan oleh air disebut hidrofili. Kemudian ada cheiropteropili, yaitu penyerbukan oleh kelelawar atau kalong. Kemudian yang terakhir penyerbukan oleh manusia yang disebut dengan antropopili. Macam-macam penyerbukan itu sendiri, macam-macam penyerbukan yang terjadi di alam ya. Dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada penyerbukan tertutup dan penyerbukan terbuka. Yang pertama itu penyerbukan tertutup atau disebut juga kleistogami. Terjadi jika putik diserbuki oleh serbuk sari dari bunga yang sama. Dapat disebabkan oleh putik dan serbuk sari masak sebelum terjadinya antesis atau bunga mekar. Kemudian konstruksi bunga menghalangi terjadinya penyerbukan silang atau penyerbukan dari luar, misalnya pada bunga dengan perhiasan bunga besar dan menutup. Contohnya pada famili Papilionaceae, yaitu keluarga dari sejenis kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang kedelai, dan kacang merah. Selanjutnya, penyerbukan terbuka atau kasmogami. Kasmogami ini terjadi jika putik diserbuki oleh serbuk dari bunga yang berbeda. Hal ini terjadi jika putik dan serbuk sari masak setelah terjadinya antesis atau setelah terjadinya bunga mekar, contohnya pada bunga gandum. Nah, berikut ini merupakan gambar-gambar atau contoh-contoh penyerbukan yang dilakukan oleh burung, serangga, dan kelelawar. Proses terjadinya penyerbukan atau polinasi ya. Selanjutnya, yang terakhir kita akan membahas tentang apomiksis. Apomiksis adalah reproduksi yang terjadi tanpa meiosis dan singami. Singami ini adalah perpaduan gamet jantan dan betina untuk menghasilkan zigot. Jadi dalam apomiksis ini tidak terjadinya perpaduan gamet jantan dan betina untuk menghasilkan zigot. Kemudian apomiksis ini dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama, reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif ini yaitu memperbanyak diri dari bagian tubuhnya selain biji. Unit struktural yang dihasilkan disebut propagule. Selanjutnya ada agamospermi. Agamospermi ini memperbanyak diri dengan biji, tapi embrio tidak melalui meiosis atau singami. Nah, untuk agamospermi ini dibedakan menjadi tiga tipe. Yang pertama ada embrio adventatif, yaitu terbentuknya lebih dari satu embrio dalam satu biji. Embrio muncul setelah
dari sel embrio ini muncul dari sel sporopit yang diploid atau dari nucellus dan integumen. Contohnya itu citrus dan Orchidaceae. Kemudian tipe yang kedua adalah diplospori. Diplospori ini sel induk megaspora berkembang menjadi kantung embrio tanpa adanya meiosis. Embrio dibentuk dari sel telur yang tidak dibuahi yang disebut dengan paternocarpic diploid dan sel dalam kantung yang disebut dengan apogamet. Kemudian apospori, tipe yang ketiga yaitu apospori, yaitu sel somatik di nucellus langsung membentuk kantung embrio tanpa meiosis. Sel telur yang diploid berkembang secara paternocarpic. Nah, embrio atau zigotik membelah tetrad terus bergenerasi. Nah, di sini nucellus yang lebih aktif dalam membentuk kantung embrio. Selanjutnya ada parthenogenesis. Parthenogenesis ini merupakan pertumbuhan dan perkembangan embrio atau biji tanpa fertilisasi oleh pejantan. Di sini parthenogenesis ini terjadi ketika telur berkembang tanpa adanya bantuan dari inti sel jantan, menghasilkan buah yang tidak berbiji atau berbiji lunak. Kemudian selnya itu paternocarpic haploid dan paternocarpic diploid. Contohnya itu pada manggis, pisang, ketimun, terong, nanas, pir, sukun, jambu-jambuan, dan cabai ya. Kemudian parthenogenesis ini bisa terjadi secara alami atau buatan yang disebut dengan induksi. Tujuan dari parthenogenesis ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas buah. Adapun parthenogenesis buatan ini dapat terjadi dengan beberapa hal. Yang pertama, diberi auksin atau gibberellin. Tumbuhan itu diberi hormon yang disebut dengan hormon auksin dan gibberellin ya. Kemudian dengan polinasi, yaitu polinasi dengan polen inkompatibilitas. Selanjutnya polinasi dengan polen yang diradiasi. Kemudian ada yang dengan rekayasa genetika dan ada yang dengan memotong benang sari dari bunga yang mekar. Selanjutnya ada inkompatibilitas. Inkompatibilitas ini merupakan bentuk ketidaksuburan yang disebabkan oleh ketidakmampuan tanaman yang memiliki polen dan opul normal dalam membentuk benih karena gangguan fisiologis yang menghalangi fertilisasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.